bahasan tentang Thariqat Al-Alawi atau bisa juga disebut Thariqat Alawiyah. Masih masalah pembahasan tentang mursyid, masih dari kitab Zinatul Asrar halaman 219. Bismillahirrahmanirrahim. الشرط الرابع الشرط الأول أن يكون تابعا لشيخ بصير يتسلسل إلى سيد الكونين صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون عالما. الشرط الثالث أن يكون معرضا عن حب الدنيا وحب الجاه. الشرط الرابع ويكون محسنا لرياضة نفسه من قلة الأكل والنوم والقول وكثرة الصلاة والصدقة والصوم. Syarat keempat, seorang mursyid itu di sini tidak dikatakan harus riyadhah, tapi ihsan, sangat baik. Jadi riyadhahnya itu bagus, tidak setengah-setengah. Riyadhah itu kalau di Jawa ini dikenal dengan tirakat, bukan thariqah ya, tirakat. Riyadhah melatih hawa nafsu. Ulama-ulama banyak yang membagi nafsu, kadang ada perbedaan di dalam pembagian. Sekarang ikuti yang saya paham saja. Nafsu itu yang paling rendah disebut nafsu ammarah bisu. Itu nafsu kita. Nafsu yang memerintahkan keburukan. Di Quran disebut itu, nafsu ammarah bisu disebut, nafsu lawamah disebut, nafsu mutmainnah juga disebut. Nafsu radiyah ada sebutannya, mardiyah ada. Ini yang paling bawah, nafsu ammarah bisu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sifat nafsu itu ammarah, selalu memerintahkan keburukan. Jadi kalau disuruh ke depan, dia ke belakang. Kalau disuruh berbuat baik ke depan, ke belakang dia. Itu memang sifat nafsu ammarah bisu. Jadi binal, hawanya menentang. Disuruh ke kanan, dia ke kiri. Disuruh jangan cinta dunia, dia cinta dunia. Disuruh puasa Ramadan, dia pilih tidak puasa. Disuruh jangan makan, jangan minum 1 bulan, ditentang. Itu bawaan nafsu seperti itu. Ammaratun bisu. Ini tidak akan bisa berubah kalau tidak pakai riyadhah. Pelatihan, kalau bahasa Indonesia riyadhah itu melatih. Pelatih. Ada pelatihnya, ada pelatihannya. Ada yang melatih, ada yang dilatih, ada cara latihan. Itu riyadhah. Yang melatih namanya mursyid, yang dilatih disebut murid atau salik. Pelatihannya disebut riyadhatun nafas. Mursyid memerintahkan murid macam-macam. Dilihat si murid ini ammarahnya condongnya kemana. Kan ada orang itu nafsu ammarahnya condong kepada hubbun nisa. Urusan cinta, hawa nafsu ke wanita tinggi. Tapi ke makan minum biasa-biasa saja. Nah, nanti si mursyid punya kaifiyah, punya cara ini. Ini harus bagaimana ini murid saya ini. Supaya dia normal.
dari nafsu ammar sangat besar kepada perempuan, jadi biasa-biasa caranya bagaimana. Ada yang ke wanita biasa-biasa, kemakan minum, dahsyat. Ini jelas pengobatannya pakai puasa. Sampai ada satu cara, jadi di Jawa Timur itu dulu ada satu wali min auliyaillah, semua muridnya, saya katakan semua ini saya dengar dari beberapa murid beliau yang masih hidup, namanya Mbah Sahlan Krian. Itu satu zaman dengan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, dengan Imamul Habar, min kubaril auliya dan min kubaril mursyidin, mursyid asli itu, mursyid kamil beliau. Rata-rata muridnya ahli riyadhah. Kalau menurut keterangan yang saya temui dari beberapa murid beliau yang masih hidup, semua muridnya pasti ahli puasa tiap hari itu. Mbah Sahlan Krian. Beliau punya murid. Dan murid beliau ini, kalau ada orang terlalu kuat hobi makan minumnya, saya tidak tahu apa yang ditulis itu. Di kertas ditulis, nanti si murid ini disuruh bakar, diminum. Seizin Allah Subhanahu wa taala nanti bisa senang puasa. Tapi sekarang sudah tidak ada, meninggal sudah murid beliau itu. Ada beberapa kenalan saya yang mendapati muridnya Mbah Sahlan yang kalau bahasa saya disyafaati gurunya supaya bisa puasa, bisa tirakat gitu. Sampai ke situ. Raufur rahimnya, ra'fah rahmahnya si mursyid supaya muridnya bisa terlepas dari sijnul akli wa syurbi, dari penjara doyan makan dan doyan minum. Tanpa pelatihan tidak bisa. Tidak bisa, harus ada dari Allah. Nah, yang lucu, kalau ada orang doyan puasa di masyarakat yang kurang mengerti ilmu, dicaci, ditentang. Ada apa kamu puasa tiap hari? Itu bukan ajaran Nabi itu. Nabi Muhammad tidak puasa tiap hari. Ikut siapa kamu? Tidak ada ajaran Nabi Muhammad puasa tiap hari. Itu kalau ada orang ngomong begitu, jawabnya begini, lebih mengerti mana kamu dengan Imam Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu Ibnul Husain Ibni Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar dengan telinga saya sendiri, bukan pakai riwayat, saya dengar dengan telinga saya sendiri. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, beliau meriwayatkan bahwa Imam Ali Zainal Abidin itu shaimud dahr. Malah saya sudah bikin jadwal itu dari para nabi yang puasa dahr siapa, dari zaman sahabat, bukan sekarang tepatnya, insyaallah kapan-kapan saya bacakan. Dari para fuqaha siapa, dari para ahlul hadis. Imam Bukhari itu shaimud dahr, mengerti hadis Anda atau Imam Bukhari? Imam Bukhari yasumud dahr, puasa tiap hari. Nah, lucunya kalau yang melarang makanan A, B, C dokter karena dia terkena kencing manis atau terkena darah tinggi, terkena penyakit yang aneh-aneh, ini tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Tirakat di Riyadhah, mursyidnya si dokter. Tidak ada yang mencaci. Kenapa tidak makan? Ini larangan dari dokter, tidak boleh ini. Sam'an wa ta'ah kepada al-atibba, kepada para dokter lebih kuat daripada sam'an wa ta'ah kepada para ulama. Ini kebodohan yang perlu diperbaiki. Harusnya kita lebih tunduk kepada hadis, lebih tunduk kepada Al-Quran, lebih tunduk kepada ajaran ulama, lebih tunduk kepada orang-orang ahlu thariqah daripada kepada para dokter. Tapi kalau sudah dokter yang melarang makanan, sami'na wa ata'na. Itu kalau ulama yang teriak-teriak sampai berbusa-busa mulutnya, sampai capek tangannya mengarang, tidak diindahkan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal di sini sudah jelas. Ada kata-kata liriyadati nafsihi min gillatil akli, menyedikitkan makan. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, bisa dicek ke murid-murid beliau yang masih hidup di Jakarta, di Bandung, di mana-mana, yang
mendapati beliau mengajar kitab Ihya Ulumuddin, yang level saya saja sudah ikut belajar itu. Dulu ada di Ihya itu ada keterangan tentang bab lapar dan haus, Kitabul Ju'i wal Atash. Itu Sayyidina Maulana Al-Walid itu selalu mengulang-ulang bab itu, sampai kita dulu itu bingung kenapa kembali bab ini lagi. Kadang memang berobat tapi jarang. Saya mengalami berkali-kali belajar Ihya tengah malam dengan Sayyidina Maulana Al-Walid dan para santri Darul Hadith, kadang jam 1, jam 2, jam 12 malam itu selalu yang dibaca itu Kitabul Ju' wal Atash, cara melatih makan dari banyak menjadi sedikit, cara mengurangi makanan, itu saja yang diulang-ulang. Ini harusnya para santri berpikir, ada apa ini diulang-ulang? Ini sedang baca rotib, baca burda, baca maulid, apa sedang membaca kitab untuk diamalkan? Jelas membaca Ihya itu beda dengan baca wirid. Ihya dibaca untuk dipaham kemudian diamalkan. Artinya Sayyidina Maulana Al-Walid itu melalui Ihya Ulumuddin memerintahkan murid-murid untuk belajar tirakat, belajar riyadhah. Memang tidak ada perintah dari beliau untuk puasa dahar, tidak pernah. Yang saya tahu di perintah puasa dahar itu baru Ustaz Ali Rum saja, Mu'allim Ali Rum, itu saja yang saya tahu. Yang Amr disuruh puasa terus itu baru yang saya tahu. Ya mungkin ada yang lain, santri-santri kuno, tapi yang saya alami sendiri saya tahu baru satu. Saya beritahu kepada Anda yang menjadikan Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih sebagai kiblat Anda. Kalau Anda menentang puasa dahar, puasa tiap hari dengan alasan Al-Habib Abdullah bin Faqih Ma'lang tidak memerintahkan puasa dahar, saya jawab, yang beliau perintahkan itu mengamalkan Kitabul Ju' wal Atash dari Ihya lebih berat daripada puasa dahar. Puasa dahar itu ringan, ada bukanya, ada sahurnya, tinggal puasa siang hari. Kalau pengamalan Kitabul Ju' wal Atash itu 1000 kali lebih berat dari orang puasa. Artinya kalau Anda berpuasa dahar, Anda belum mengamalkan perintah Ustaz Liman. Belum, baru latihan. Menuju ke pengamalan Ihya Ulumuddin, belum. Jauh masih. Silahkan Anda pelajari, Anda baca, tidak mampu baca, beli terjemahannya Ihya Ulumuddin tentang Kitabul Ju' wal Atash. Berat itu. Yang saya ingat sampai sekarang ada seorang wali di situ, ini bukan masalah makan minum, ini masalah tidak mau pakai lampu. Berat Ihya itu. Saya ingat di situ ada satu wali min auliyaillah, saking miskinnya tidak punya lampu, tidak punya pelita, zaman itu belum ada listrik, tidak punya pelita untuk mencari terang di malam hari. Si wali ini duduk kemudian munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Simak kata-kata beliau, wahai Tuhan, Engkau dudukkan aku di kegelapan malam tanpa cahaya pelita. Engkau laparkan perutku tanpa ada makanan. Engkau telanjangkan aku tanpa ada pakaian, bukan telanjang bulat, artinya tetap tertutup aurat. Ini aukamakal, kurang lebih, sebab saya sedang tidak baca Ihya-nya, ini saya sedang terkenang saja dengan pelajaran orang tua saya dulu. Apa kata wali yang dalam keadaan lapar, haus, tanpa cahaya pelita, tanpa pakaian yang indah menutupi dirinya, hanya sekadar penutup aurat? Apa kata beliau? Fabi ayyi wasilatin, dengan cara apa aku harus bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan ini. Jadi dia dilaparkan, dia dihauskan, dia dimiskinkan, sedang bingung mencari cara bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan. Jadi ini orang yang puasa dahar suruh ngamalkan ini, yang angkat tangan, bukan kelas kita itu. Jadi tolong sadarlah orang-orang yang belum mau puasa itu. Kalau Anda sudah puasa, itu masih ibarat orang lari, itu baru lari gerakan kaki pertama. Masih jauh dari pengamalan tasawuf. Masih jauh dari pengamalan thariqah, belum apa-apa. Baru pemula. Kalau saya katakan puasa dahar itu baru riyadhatul ula, riyadhah pertama, tirakat pertama.
Yang saya ingat lagi waktu itu Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfiqi menerangkan fadilah orang yang mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur. Begini kata-katanya. Ini ingatan saya ya. Jadi saya jangan ditanya itu qola apa. Saya dengar dari orang tua saya. Entah beliau nukil dari hadis atau kalamul ulama, saya lupa. Saya sedang tidak baca kitab ini, sedang pakai ingatan. Tapi pemahamannya lengkap. Kata-katanya begini. Aqillut tu'ma wasyurba wan nauma takunu 'abidallah wa tanzuru fi malakutis samawati wal ard. Sedikitkan makan, sedikitkan minum, sedikitkan tidur, pasti engkau akan mampu melihat alamul malakut, petala langit, petala alamul malakut, dan kalian akan mampu menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Takunu abidallah wa tanzuru fi malakutis samawati wal ard. Termasuk kalau memandang ke bumi, tahu isinya bumi ke bawah itu apa. Maknanya apa? Siapa yang tirakat, sedikit makan, minum, tidur, dia akan menjadi ahlul kasyf. Kalau menatap ke langit, melihat alamul malakut. Kalau menatap ke bumi, dia akan melihat isi bumi sampai ke bawah-bawahnya. Dengan sebab apa? Riyadhah, sedikit makan, sedikit minum, sedikit tidur. Kalau disingkat, tirakat menyedikitkan makan, minum, tidur itu adalah kunci untuk pintu alam mukasyafah. Akan menjadi ahlul kasyf Anda. Satu lagi, saya masih ingat dari pelajaran Yahya waktu itu. Juga jangan ditanya ini qola apa. Saya cuma ingat ini dari beliau, Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah Bilfiqi. Muradnya, pemahamannya masih lengkap, tapi qola-qolanya saya lupa. Jelas saya nukil dari orang tua saya. Bunyinya begini. Man qalla akluhu wa syurbuhu wa naumuhu fatahallahu alaihi abwabal futuh wal munuh. Siapa yang sedikit makannya, sedikit minumnya, sedikit tidurnya, Allah akan membuka baginya dua pintu. Satu, pintu-pintu futuh. Dibuka pemahaman ilm, dibuka pemahaman ilmu ladunni, dibuka pemahaman ilmu kutub, dan dibuka pemahaman ilmu tata cara menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munuh, akan diberi pintu-pintu anugerah. Diberi anugerah bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi anugerah bisa bertemu dengan arwahul aulia. Diberi anugerah bisa melihat para malaikat. Diberi anugerah bisa bertemu dengan Sayyidina Abul Abbas Al-Khadir. Ini kuncinya dengan cara apa? Qalla akluh wa syurbuh wa naumuh. Sedikit makan, sedikit minum, sedikit tidur. Saya sudah mencoba segala macam cara. Mulai dari zaman saya menjadi santri di Darul Hadith, sampai menjadi santri di Syekhuna Abu Yahya, di Ki Ahmad Giran, di Maulana Habib Lutfi, dan lain-lain. Zaman saya masih belajar kemana-mana. Sudah segala macam cara saya coba, semuanya gagal. Yang berhasil untuk mengamalkan qalla akluh wa syurbu wa naumuh hanya dengan cara puasa dahr. Tanpa itu untuk saya tidak bisa. Jadi saya anjurkan siapapun yang ingin mengamalkan Ihya Ulumuddin, biasakan diri untuk berpuasa. Minimal Senin Kamis. Boleh ditambah Senin Kamis Jumat. Lebih bagus lagi Saum Dawud, sehari puasa, sehari tidak. Yang paling bagus menurut saya, jadi jangan dibilang, wah itu keliru, qala fulan begini, itu kata ente, dan ente nukil terserah ente. Kata saya yang terbaik adalah puasa dahr. Sebab ini bukan teori dengan pengamalan. Saya mengamalkan segala cara sudah saya coba, selalu gagal. Tapi dengan cara puasa dahr, aliran Al-Imam Ali Zainal Abidin ini sangat baik. Aliran Imam Bukhari, Sahihud Dahr. Aliran ba'du ashabin Nabi dan ba'du al-anbiya. Naam, saya tidak akan merubah riwayat Nabi Muhammad tidak puasa dahr.
Sebab Rasulullah SAW itu diutus Allah Ta'ala untuk semua makhluk. Kalau beliau puasa dahar, wah semua umat manusia harus puasa dahar. Tidak semuanya. Ma yasluhu likul ahad. Saya tidak mengatakan puasa dahar bagus untuk semua orang, tidak. Bagus untuk khawas, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih untuk menundukkan nafsunya dari nafsu ammarah bisu untuk naik ke tingkat nafsu lawamah, naik lagi ke tingkat nafsu mutmainnah, naik lagi ke nafsu radiyah, mardiyah, sampai berhasil menjadi nafsu kamilah. Bila Anda istiqamah dengan aliran ini, saya tidak mengatakan ini aliran thariqah alawiyah, sebab tidak banyak para habaib yang puasa dahar, saya tidak akan bohong, na'am, tidak banyak, tapi ada. Dan cukup saya kira Al-Imam Ali Zainal Abidin sebagai imam, sebagai mir'at, sebagai muqtada, sebagai mursyid bagi siapapun yang ingin mengamalkan puasa dahar. Kalau hukum fikihnya fihi khilaf. Sebagian mengatakan sunnah. Al-Imam Al-Ghazali mendukung fatwa puasa dahar. Man huwa al-Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali imamul a'immah. Su'ila al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah ditanya apakah Imam Al-Ghazali itu sayyid. Dijawab oleh Imam Al-Haddad, beliau bukan sayyid tapi sayyidus sadah, pimpinannya para sayyid. Saya kira sayyid-sayyid harus ikut kepada fatwanya Imam Ghazali yang menganjurkan puasa dahar. Silakan dilihat di mu'allafatuh. Saya lupa di kitab apa. Kalau saya tidak salah itu di Kifayatul Akhyar ada itu fatwanya Imam Ghazali tentang puasa dahar. Silakan dilihat di sana. Mudah-mudahan saya, Anda, wa man sami'a hadzal kalam jami'al ahbab, dibuka pintu riyadhatun nafas, dibuka futuh ba'da riyadhah wa dawamul futuh wal aman min as-salab ila yaumil mamat ba'da tulil umr fi ta'atillah wa ila hadratin nabi al-fatih.